Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rohmadini dan saya mengajar mata pelajaran seni budaya. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kalian akan belajar dari rumah. Dan kalian akan belajar jarak jauh dengan metode daring. Tetapi harus tetap semangat ya. Baiklah, untuk pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan materi mata pelajaran seni budaya. Seni budaya ini terdiri dari beberapa cabang seni, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Untuk itu, Ibu akan membahas dulu seni rupa, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan kompetensi dasar memahami unsur-unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai alat dan bahan. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian harus dapat menyebutkan unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan dapat menjelaskan teknik prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda, serta dapat mengidentifikasi alat dan bahan untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian menggambar. Pengertian menggambar adalah merupakan aktivitas fisik dan mental yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dimensi atau juga 3 dimensi dengan menggunakan alat gambar seperti pensil, pensil warna, krayon, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita singkat saja ya, bahwa menggambar itu adalah memindahkan bentuk 3 dimensi ke atas bidang 2 dimensi atau bidang 3 dimensi dengan menggunakan alat gambar. Apa yang menjadi objeknya? Yang menjadi objeknya adalah alam semesta, yang di dalamnya terdapat flora, fauna, dan alam benda. Itu merupakan kekayaan alam yang tidak akan habisnya untuk kita gambar, ya. Kemudian unsur-unsur menggambar ada yang berupa titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap dan terang. Titik merupakan unsur seni rupa yang terkecil. Apabila kalian menggambar titik, kemudian di titik-titik tersebut disambungkan, maka akan membentuk garis. Kemudian garis dengan garis digabungkan lagi akan menjadi bidang, dan bidang dengan bidang digabungkan lagi menjadi bentuk. Bentuk merupakan dasarnya, ya. Setelah itu dari bentuk kita buat warnanya, kemudian teksturnya. Tekstur itu adalah permukaan kasar dan halusnya suatu benda, ya. Dan terakhir, untuk menimbulkan kesan dimensi, kita buat gelap dan terang dengan teknik arsir. Selanjutnya, prinsip-prinsip menggambar. Ada prinsip perspektif. Perspektif itu artinya menggambar yang berpedoman pada kesan pandangan mata. Misalnya, dua benda yang berukuran sama, apabila berbeda letaknya, dekat dan jauh, maka akan berbeda di gambarnya. Contoh lain yang lebih mudah, apabila kalian berdiri di rel kereta api, maka kalian akan lihat rel kereta api itu makin lama akan makin kecil dan bahkan akan menghilang di satu titik. Nah, itu yang disebut dengan prinsip perspektif. Selanjutnya, komposisi. Komposisi adalah pengaturan tata letak benda. Misalnya, benda kecil dan pendek diletakkan di depan, sedangkan benda yang besar dan tinggi diletakkan di belakang, sehingga tidak ada benda yang akan digambar yang terhalang, ya. Selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah pengaturan unsur-unsur seni yang dapat menciptakan suatu perbandingan dan intensitas yang sebanding, yang bertitik pusat pada sebuah tempat.
Keseimbangan ada dua jenis, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris menunjukkan objek di bagian kiri dan di bagian kanan itu sama, ya, atau mirip. Sedangkan keseimbangan asimetris menunjukkan objek di bagian kiri dengan di bagian kanan tidak sama, tetapi masih seimbang, ya. Selanjutnya, prosedur menggambar. Apabila kita mau menggambar, langkah pertama yang kalian lakukan adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Selanjutnya, harus mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Kemudian, menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Dan terakhir, memberikan dimensi gelap dan terang, hitam, putih, ataupun berwarna. Teknik menggambar. Ada teknik kering, ya. Teknik kering itu teknik menggambar dengan menggunakan bahan-bahan yang kering, alat-alat yang kering, ya, seperti pensil, ya, pensil warna, krayon, dan lain-lain. Dengan teknik arsir, dusel, pointilis, dan lain-lain. Sedangkan teknik basah itu menggunakan atau disebut juga teknik akuarel, ya. Itu dengan menggunakan bahan-bahan yang basah seperti cat air, cat plakat, dan lain-lain. Dan terakhir, kalian juga harus mengetahui alat dan media gambar. Apa saja alat dan media gambar? Yang pertama adalah pensil. Ya, pensil hitam putih itu ada yang berkode H dan berkode B. Yang berkode H sifatnya keras dan itu sangat baik untuk membuat sketsa. Sedangkan yang berkode B itu sifatnya lunak dan itu bagus untuk mengarsir atau membuat kesan terang gelap pada gambar. Kemudian pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna-warna yang lembut. Krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan batangan. Kedua jenis krayon ada yang berbahan lunak dan ada juga yang berbahan keras. Nah, ini bisa menimbulkan kesan yang cerah. Kemudian ballpoint. Ballpoint untuk biasa yang kita pakai untuk menulis juga bisa dipakai untuk mewarnai gambar, ya. Yaitu untuk menghasilkan karakter yang cukup kuat. Dan terakhir adalah kertas gambar. Kertas gambar ini membutuhkan kertas yang berwarna netral, boleh putih, boleh abu-abu ataupun coklat, dan yang dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Nah, anak-anak, mungkin untuk bahan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa juga nanti mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk tugasnya mudah sekali, ya. Kalau kalian tadi menyimak bahan yang sudah Ibu sampaikan, maka kalian bakal dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tugasnya ada 4, ya. Yang pertama, sebutkan unsur-unsur menggambar. Yang kedua, sebutkan prinsip-prinsip menggambar. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan teknik dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang keempat, mengidentifikasi atau sebutkan alat-alat dan bahan untuk menggambar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.